Ya pemirsa, kita beralih ke kabar lainnya. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dijadwalkan kembali menggelar sidang gugatan perdata ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Setelah upaya mediasi gagal dilaksanakan, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hari ini menjadwalkan sidang pembacaan penetapan terkait gugatan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk menentukan langkah selanjutnya. Sidang dilanjutkan dengan agenda pembacaan penetapan termasuk isi gugatan oleh penggugat Subhan Palal. Petitum tidak kunjung dibacakan karena sempat ada keberatan dari penggugat terkait kuasa hukum dari KPU RI selaku termohon 2. Dan pemirsa, apakah sidang gugatan perdata ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sudah dimulai? Kita akan tanyakan langsung kepada rekan kami, ada Ninda Febiola di PN Jakarta Pusat. Selamat siang Ninda, bagaimana? Apakah sudah dimulai sidang gugatan tersebut? Ya, selamat siang Sira dan juga permisa terkait dengan gugatan dari Subhan Palal terhadap tergugat Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan juga tergugat 2 yakni pihak Komisi Pemilihan Umum. Hari ini sidang masih belum berlangsung, di mana di belakang saya ini ruang persidangan, tepatnya di ruang Subekti 2 masih kosong, belum ada aktivitas sama sekali karena memang jika dilansir dari jadwal persidangan di situs resmi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sidang baru akan digelar pada pukul 14 waktu Indonesia Barat atau pukul 2 siang dengan agenda pembacaan penetapan. Adapun polemik ini berawal dari pada tanggal 8 September 2025 yang mana seorang warga bernama Subhan Palal yang berprofesi sebagai advokat ini menggugat keabsahan terkait ijazah SMA Gibran saat pencalonan Cawapres 2024 lalu, dan sudah dilakukan 3 kali mediasi pemirsa sebagai informasi, yakni pada tanggal 29 September, lalu 6 Oktober dan juga tanggal 20 Oktober di minggu lalu. Namun tidak berhasil dilanjutkan, kemudian ditunda pada hari ini tanggal 27 Oktober 2025 pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan hingga saat ini di beberapa kali mediasi dan juga di persidangan pertama, Gibran Rakabuming Raka sendiri tidak nampak hadir ke persidangan karena menjalani tugas kenegaraan berdasarkan keterangan dari kuasa hukumnya yakni Dadang Herli Saputra. Dan begitu juga dengan pihak Komisi Pemilihan Umum ini menilai adanya kurangnya koordinasi antara pihak tergugat dan juga penggugat sehingga beberapa kali mediasi pun masih gagal dilakukan. Kita akan menunggu bagaimana hasil dari persidangan hari ini yang tepat nanti dimulai pada pukul 2 siang. Sementara kembali ke studio. Baik Ninda Febiola, terima kasih atas informasinya dari PN Jakarta Pusat. Mereka ini berencana memang mempunyai tujuan yang buruk untuk mendowngrade ini aja Mas. Ini aja ini sudah jelas. Mengapa ijazah Gibran sangat meragukan, Mas Roy? Ya, karena memang harus ragu. Kalau orang yang nggak ragu berarti nggak waras. Kenapa? Itu, iya jelas lah. Kita lihat di website KPU, ya, di situ aja udah kelihatan. SMA-nya tertulis 2 kali. Masa ada orang mau SMA 2 kali? Kalau perguruan tinggi 2 kali wajar, gelarnya beda. Masa sekarang adik-adik mau ngambil? Kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman di sini ya sama seperti bapaknya, nggak berani hadir ya. Rusaknya penegak hukum jika pejabat sesuka hatinya. Nah, takut karena salah nggak bakalan ditunjukkan karena nggak punya ijazah asli. Ya, jadi kenapa takut ya karena salah nggak bakalan itu benar ya, melecehkan hukum terus dijemput paksa. Nah teman-teman di sini keterlaluan orang bermasalah dalam ijazah sebagai syarat ya. Kok jadi presiden, wakil presiden, rusak akan negara tidak tegas ya mengenai kasus hukum ini. Nah undang-undang rakyat siap bergerak sudah terlampau ya, menantang rakyat terus ya. Kenapa dan bubarkan saja Kejaksaan, Kehakiman, Polri karena nggak bisa bekerja sesuai tugasnya, dan pakai hukum rakyat saja kalau nggak bisa. Nah,
menghadirkan Mulyono dan Samsul dalam gugatan ijazah palsu karena gak berani mengadili Mulyono dan anaknya dan bubar. Nah, hati-hati tidak hadir di persidangan artinya memaafkan jabatannya ya. Sungguh menyedihkan kasus pejabat di negeri ini. Orang penting akan tetapi kasus pendidikannya menyedihkan dan memalukan, padahal masih banyak anak-anak ya negeri yang kualitas di atasnya, namun karena bukan anak mantan presiden maka tidak bernasib ya, sepertinya sungguh keterlaluan. Sangat lucu generasi penerus yang sudah menduduki jabatan tinggi tapi pendidikannya rendah ya. Gimana negara bisa maju kalau dipimpin anak bangsa yang tidak pendidikannya ya, yang juga tidak ada pendidikannya. Namun ya sudah cetok kok tidak dibacakan ya. Takut dia ketahuan bohong. Ribet banget hanya soal ijazah, bikin gaduh. Ya, bapak sama anaknya sama saja ya. Mendiknas pun ruwet, ijazah kursus bahasa Inggris dari luar negeri disetara di ijazah SLTA. Sudah jelas kayak gitu saat orang-orang warga menguat total ya. Menguat soal ijazah wapres seolah-olah pengadilan mengulur-ulur waktu lewat mediasi. Nah, sebegitu ruwetnya bang rakyat untuk mencari kebenaran dan keadilan di negeri ini. Nah, teman-teman, kenapa penegak hukum takut keluarga Jokowi begitu leluasan kepada bangsa ini ya? Apakah Pak Prabowo tidak mendengar suara anak bangsa? Kami tunggu tindakan Bapak ya. Berani karena benar takut atau karena salah ya, mana mungkin berani si Gibran. Begitu juga bapaknya, aparat hukum juga nggak berani. Nah, teman-teman, di sini ya giliran rakyat pakai ijazah palsu ditangkap. Kalau bekas jadi RT Jokowi dan Gibran pakai ijazah palsu belum ditangkap. Parah banget bu hukum di Indonesia ya. Tolong sebutkan aja yang benar, jangan berbelit. Kalau ada kaitan, ada simpulkan. Nah, sangat menyedihkan bagi rakyat Indonesia. Kalau nggak punya ijazah wapres, sangat dibodohin, konstitusi dia rusak. Nah, tak mungkin kalau uangnya segunung bisa membungkam hakim, jaksa, dan penegak hukum lainnya. Nah, sistem hukum peradilan negeri ini sangat menjijikan, bagaimana ijazah palsu saja tak ada hakimnya yang bisa memutuskan Pak Presiden. Bila Bapak tak mampu menyelesaikan ijazah palsu, baiknya Bapak mundur saja biar ada yang gantikan dan memutuskan hukuman pemalsuan ijazah. Nah, Jokowi gila kekuasaan tapi tidak paham hukum ya. Giliran Gibran dilolos oleh MK, pamannya tidak layak jadi pemimpin, hanya tamatan SMA ya, tidak menghargai negara, tidak pendidikan. Gibran generasi kebohongan dan kepalsuan. Jadi pemimpin harus cerdas ya, tegas, berani, jujur. Gibran harus mundur, BKN malu ya. Negara fufafa dimaksudkan adil, Jokowi Gibran. Katanya di negara hukum semuanya warga sama. Ya kalau sama, kenapa Jokowi dan Gibran tidak dijemput paksa? Tapi selain mereka dan pasti dipaksa jemput. Nah, wahai para penegak hukum, kalian bagaimanapun ada dalam ancaman mengerikan di hadapan hukum Allah ya. Kalau tidak ada penyelesaian reformasi ya harus jalan ya. Gibrannya penting, tugas kenegaraanmu lebih penting, hadir nggak ada gunanya ya. Kau kerja tak ada isi dan makanya malah buat kacau. Nah, teman-teman, di sini tanpa senggolon pres sulit untuk melihat kebenarannya. Satu saja jalan ayah Falcon ya. Ini tergantung keberanian si Jokowi Dodo atau Prabowo. Harus tegak penegak hukum, keadilan, dan kejujuran. Nah, yang mengatasi problem seperti di dalam negeri bagi pejabat itu hanya untuk masyarakat bersatu ya. Pejabat dalam negeri oknumnya banyak jiwa wafia. Nah, malu rakyatnya, malu kok penegak hukumnya. Malu gitu aja selamanya berita kayaknya hanya pinter-pinteran ngomong rakyat. Sama malu dan muak mendengarkannya.
Nah, hukum di negeri ini kalau pejabat bebas tidak hadir tak masalah ya. Alasan sibuk kalau masyarakat biasa tidak hadir bisa dijemput paksa. Ya. Di Indonesia hukum hanya berlaku buat rakyat biasa, tapi bukan untuk pejabat, atau dengan kata lain tumpul ke bawah dan tajam ke atas. Ya. Jika pengadilan di negeri ini beserta jaksa, hakim, dan Polri tidak bisa melaksanakan tugasnya sesuai Undang-Undang Dasar 45 untuk amanah rakyat dan melalui marwah hukum, maka perlu institusi ini dibubarkan oleh rakyat. Saya ya, sebagai rakyat sangat khawatir ya. Udah pejabat-pejabat hukum kita bisa sangat mengarah terjadi hukum rimba. Ya, maka perlu TNI dan BNI segera mengawasi dan mengawal tugas dan fungsi kewakilan dan Polri di seluruh Indonesia. Kalau rakyat bisa tak hadir di sidang pasti jemput paksa ya. Tapi sama pejabat penguasa cuman sidangnya ditunda sampai nyawa pergi dari badan. Pengecut itu makin dan jaksa. Nah, semoga lekas selesai ya. Jadi muak jadahi pemimpin kota ya punya ijazah ya. Apapun sudah 10 tahun sudah dirusak sistematis dan terstruktur. Nah, teman-teman di sini kalau hal ini nggak tuntas ya, dengan penegakan yang sebenarnya sungguh jadi contoh yang baik, yang nggak bagus ini generasi penerus kita. Kalau selalu begini Indonesiaku, KPU dibubarkan ya, dan juga Depdikduk atau Kementerian Pendidikan sebagai penanggung jawab di negeri ini, pemerintah harus dibubarkan juga ya. Kenapa? Kalau dalam sidang rupiah bertindak itulah dui yang berkuasa di Indonesia. Ijazah tidak lulus SMA maka tidak memenuhi persyaratan administrasi secara capres dan wapres. Kenapa kalau kebohongan penipu tipuan rakyat tidak segera diadili? Karena itu lebih ganas karena Indonesia pengangkut dan Pancasila. Nah, teman-teman dimanapun kalian berada, kasih tanggapan di dalam komentar.